Namun tak hanya itu, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yakni Kerajaan Gorontalo juga memiliki peninggalan benda-benda pusaka yang bersejarah yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Tak hanya ratusan, namun ada ribuan koleksi benda-benda pusaka yang ada di Makassar. Nah, seperti apa saudara? Yuk terus ikuti saya. Indonesia adalah savanah bagi kekayaan budaya dan sejarahnya. Jutaan benda pusaka menjadi jejak sejarah masa lampau. Saya mencoba mengunjungi rumah pimpinan Majelis Al-Kalam di Jalan Lacukang, Makassar. Rumah panggung ciri khas rumah adat Bugis Makassar berdiri kokoh di ujung gang menyambut kehadiran kami. Saat memasuki rumah, ada puluhan anak kandung dan para jemaah Majelis Al-Kalam tengah duduk bersama pimpinan Majelis Rasulullah, Bapak Al-Kalam. Di dinding rumahnya tersusun rapi ribuan benda pusaka yang terawat dengan baik. Ya, itulah pesan sama anggota Al-Kalam semua, pelihara baik-baik. Kayak ini mengumpulkan begini tidak ada di belakangku. Mustahil ada. Yang mampu membuat begini seperti nanti kita lihat di pameran, tidak ada. Seluruh dunia tidak ada mampu begitu. Kecuali saya. Karena kalau ada barang rusak, itu kan tidak mampu perbaiki, saya yang perbaiki. Ini saja yang 2 meter, ini ciptaan saya. Ini kepalanya kepala naga. Itu kan emas lagi bikin kepala naga. Itu pontonya orang dulu ada naga. Masa kuasai kayu tidak. Jadi ada beberapa macam, hampir semua jenis benda pusaka di Sulawesi Selatan. Dan juga ada beberapa benda-benda pusaka dari kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti Buton, Tidore, Ternate. Itu ada tombak, bisa kita lihat di belakang di sini. Ada parang, ada sele, badik. Jadi hampir semua benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi Selatan secara umumnya. Kemudian ada beberapa juga dari luar Sulawesi Selatan, dari Jawa, dari kerajaan-kerajaan lain lah, kerajaan Islam Buton, kemudian dari Tidore, Ternate. Ribuan benda pusaka zaman Kerajaan Makassar, peninggalan Sultan Hasanuddin, bahkan dari Kesultanan Baghdad dijaganya dengan baik. Al-Kalam atau Abdul Qadir Alam merawat ribuan benda pusaka ini dan disimpan di sejumlah rumah milik anaknya, serta di Museum Yayasan Al-Kalam Majelis Rasulullah. Nah saudara, salah seorang tokoh yang masih melestarikan benda-benda pusaka yang jumlahnya hingga 8.000 buah adalah Bapak Al-Kalam, dan benda-benda tersebut berasal dari seluruh Nusantara. Saat kami kunjungi, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, Laskar Rasulullah Al-Kalam menggelar pameran benda-benda pusaka. Sekitar 8.000 koleksi pusaka peninggalan sejarah masa lampau diikuti pajang dalam pameran tersebut. Pameran tunggal digelar di Balai Prajurit Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut merupakan pameran rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya menjelang Tahun Baru Islam. Benda-benda pusaka dipamerkan terdiri dari keris berbagai ukuran, tombak, trisula, badik, serta pusaka khas Nusantara. Al-Kalam mendapatkan koleksi pusaka tersebut dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga penjuru Nusantara yang dia kunjungi. Benda pusaka dari Arab dan Persia berupa pedang turut dikoleksinya. Al-Kalam bercerita, benda pusaka ini tak lebih dari peninggalan sejarah
Ia menepis ada kekuatan supranatural dari benda pusaka yang dipamerkannya. Menurutnya, kekeramatan benda seperti itu tidak akan ada, karena yang keramat hanyalah manusia. Salah satu benda pusaka tertua miliknya adalah peti pusaka Sultan Hasanuddin. Di dalamnya ada parang dan besi tua bersejarah yang paling ia sukai. Benda pusaka yang dipamerkan dalam pameran tunggalnya tidak hanya dibelinya, namun ada juga benda pusaka yang ia buat sejak tahun 1999. Nah, menariknya lagi saudara, di sini juga dipamerkan peti pusaka kerajaan Sultan Hasanuddin, di mana usianya diperkirakan kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu dan telah menjadi barang koleksi milik Al-Kalam sejak 2010 yang lalu. Dan isinya itu berupa keris dan juga tongkat perisi. Unik sekali. Ia membuat beberapa benda pusaka berupa parang. Cara buat ini didapatnya pada tahun 1955 silam, yang kala itu ia berprofesi sebagai tukang emas. Pameran hari ini asal masuk di gedung berdiri bulunya semua. Ada tomu gemetar hatinya barusan dia. Baginya, pameran yang digelar ini mampu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan peninggalan sejarah di Nusantara agar tidak jatuh ke tangan bangsa lain.